Shalom. Shalom itu kan salam damai sejahtera. Kalau di Israel, Shalom Aleichem, salam damai sejahtera bagimu. Makanya jawabnya wa Aleichem. Memang bahasa Ibrani sama Arab mirip. Cara nulisnya juga dari belakang ke depan. Kayak yang Arab kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya? Kok tahu? Nggak salah masuk kan? Nah, gitulah saya. Jadi santai aja ya. Ini kan home, rumah. Saya senang di sini karena namanya home dan ini benar-benar rumah buat saya. Jadi siapapun yang datang serasa diterima di rumah kan. Tapi rumah yang bahagia ya. Karena ada kan hari-hari rumah yang di TV-nya bahagia ternyata pakai baju oranye. Baju oranye bagus lagi ya. Hari ini saya Darwin Wijaya. Percayalah saya pendeta karena kelihatan gak kayak pendeta ya. Oh ketawanya gitu. Semuanya siap diberkati? Nah, hari ini masih dalam tema janji Tuhan dalam kesempatan. Nah, hari ini di sesi yang kedua saya akan berbagi tentang kesempatan memberi. Ini suatu pengajaran yang saya belajar benar-benar. Ini namanya pengajaran, jadi kalau bisa dicatat poin-poinnya. Karena saya belajar sungguh-sungguh dan ini mengubahkan hidup saya. Tentang memberi. Kata orang-orang di luar sana ada misteri di balik memberi. Kalau saya boleh sampaikan, ada miracle, ada rahasia yang besar, ada keajaiban di balik pemberian. Buka Alkitab kita sama-sama. Ini kalau ada Pak Gembala tuh kita harus buka Alkitab. Matius 7 ayat 11. Matius 7 ayat 11. Jadi judulnya adalah Giving. Saya boleh kasih judul The Miracle of Giving, keajaiban memberi. Kemarin waktu di Komsel kayak saya udah sampaikan, hari-hari ini banyak orang yang sudah menurunkan makna, mendepresiasi makna tentang berkat. Kalau orang ngomongin soal berkat, langsung tertuju kepada gambar Soekarno-Hatta. Iya tahu ya, yang tahu. Tahu kan Soekarno-Hatta? Kalau ngomongin berkat, ujung-ujungnya ini apa? Ini tangan. Bukan mata duitan tuh. Semua tertuju pada uang, cien, fulus, hepeng, apalagi itu namanya. Duit gitu ya, uang. Tapi kalau kita benar-benar baca Alkitab kan berkat itu tadi damai sejahtera, shalom. Di dalam shalom itu bukan cuma berkat secara fisik, secara jasmani, tapi kesehatan yang paling penting daripada semua itu adalah damai sejahtera. Buat apa saudara punya banyak uang, duitnya habis-habis tapi tidak ada damai? Belum pernah kaya kayaknya ya. Saya sering ketemu orang-orang kaya di Pik Pantai Mutiara tuh. Soalnya nggak amin. Pengen kaya dulu ya baru tahu ya. Saya doain semuanya jadi orang-orang kaya. Haleluya. Aminnya cepet kan? Kalau disuruh doa pagi, Pak Farel mana? Pak Farel senang nih. Tapi hari ini kita akan belajar sama-sama. Bukan cuman berkat itu bukan cuman hanya semata-mata uang aja, harta aja. Saya setuju, semua butuh uang. Tapi tidak semuanya harus diukur dengan uang. Amin. Maka hari ini kita akan belajar sama-sama, ini dasarnya dulu. Jangan sampai kalau kita ngomongin berkat ya udah langsung ujung-ujungnya yang fisik, yang jasmani. Tapi banyak hal yang bisa kita terima dan kita bisa beri di dalam kehidupan ini. Belum mulai baca-baca dari tadi nih, saya udah dipelototin. Matius 7 ayat 11. Saya akan baca. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Jahat itu maksudnya bukan saudara orang jahat. Jahat itu maksudnya sudah jatuh dalam dosa. Paulus bilang, celakalah aku manusia binasa. Apa yang aku maunya kerjain yang baik, tapi yang jahat yang aku lakukan karena dosa, karena daging. Itu tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di sorga, tanda seru. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Dikatakan kita yang sebagai manusia yang
dalam tekanan kehidupan, dalam dunia yang semakin binasa, di dalam kesulitan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang bisa kapanpun bisa jadi jahat, itu tahu memberi yang terbaik buat anak kita. Amin. Apalagi Bapak yang di masalahnya banyak orang curiga sama Bapak yang di surga, nggak percaya penuh. Dulu waktu saya baca ini, saya belum punya anak, maka saya ada pendeta-pendeta senior yang sudah tua kasih wejangan buat saya, nasihat buat saya, kamu tuh harus merit. Oh iya Pak, karena dulu jomblo lama itu, nggak menikah. Dan saya baru menikah. Nanti kalau kamu sudah punya anak, kamu baru bisa ngerti, kalau kamu bisa ngerti, bisa khotbahin itu yang namanya kasih bapak, kasih orang tua. Benar saudara. Kayak saya ngomongin sekarang, setelah saya menciptakan anak itu, jadilah anak itu, anak saya baru 6 bulan. Waktu dia lahir itu, semuanya saya nggak pikirin lagi. Saya sudah pikirkan cuman yang terbaik, saya mau memberi yang terbaik buat dia. Apapun yang terjadi, sebagai orang tua pasti semua ngerti. Yang masih muda-muda yang suka ngelawan orang tua, coba angkat tangan. Gak ada lah yang aku ya. Saudara belum tahu nanti kalau saudara jadi orang tua, baru saudara akan merasakan. Ya kan? Meskipun kayaknya mama sih ngomel terus nyonya. Nanti kalau udah nggak ngomel, baru kalau saudara akan sedih. Dan mereka memberikan yang terbaik buat kehidupan. Nah, firman Tuhan katakan, Bapa yang di surga pasti memberi yang terbaik buat kita. Ini dasar dari misteri, the miracle of giving. Pemberian itu harus yang terbaik. Sekali lagi, bukan cuma soal materi, soal uang. Maka ada beberapa poin yang akan saya bagikan tentang rahasia memberi ini, the miracle of giving ini. Yang pertama, kalau mau catat, giving, memberi itu adalah is an act of love. Memberi adalah tindakan kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, memberikan. Katanya luar biasa loh, mengaruniakan. Mengaruniakan itu berarti nggak minta kembali kan? Ya kan? Harusnya nggak curiga saudara, kalau memberi baru kan? Kalau memberi nih curiga nih, ada mau minta apa nih? Tuhan mengaruniakan. Jadi kalau kasih itu sifat dasarnya adalah memberi. Harus dicatat dan digaris bawah. Kita bisa saja memberi tanpa mengasihi. Tapi tidak mungkin kita mengasihi tanpa memberi. Jadi yang masih pacaran, kalau pacaran makan bakso, terus pas mau bayar masing-masing, dipertanyakan cintanya itu. Ngerti maksud saya? It is possible to give without loving, but impossible to love without giving. Orang yang mengasihi pasti memberi. Saya tahu saya dikasihi dari pemberian, bukan hanya pemberian secara fisik, pemberian apapun, pemberian perhatian, pemberian senyum. Boleh dong senyum dikit, biar tahu saya nggak salah khotbah nih, saya dikasihi nih. Semua yang mengasihi pasti dan harus memberi. Makanya Mother Teresa tuh katakan seperti ini, it is not how much we give, how much we give. Bukan seberapa banyak pemberian yang kita beri, but it is how much love we put into giving. Tapi seberapa banyak kasih yang kita taruh di dalam pemberian itu. Sekali biar kita nggak salah dalam hal memberi. Pada suatu ketika Yesus, waktu saya baca ini, saya baca tafsirannya, ngapain juga ya Yesus? Yesus di depan kotak persembahan. Kalau saya tafsirkan dia gini sih kayaknya, di depan kan ya. Tapi betulnya kita nggak ada yang pernah gitu ya. Pendeta nggak ada yang gitu ya. Ya namanya tafsir kan boleh dong. Tafsiran saya, tafsiran Pak Gembala, tafsiran Pastor Robi kan beda-beda ya kan. Di depan, kalau waktu Yesus di depan, semua orang kan kasih ya kan. Baca gak itu? Kasih lu, sampai ada yang gak muat lu.
Saking tebelnya tuh. 2000-an kayaknya. Semua kasih. Terus ada yang namanya janda yang memberi. Yang memberi di situ kalau saya baca tafsiran itu semua orang besar, orang-orang kaya, kasih banyak banget. Tapi Tuhan bilang yang paling besar persembahannya adalah janda ini. Kenapa? Karena dia memberi dengan kekurangannya, dengan kasih. Jadi bukan seberapa banyak yang kita beri. Lagian kalau ngomongin soal ukuran banyak buat saudara sama banyak buat saya beda. Relatif. Buat saudara 1M banyak gak? Buat saya juga banyak lah. Jangan gitu dong natapnya. Itu 1M kalau beli kerupuk penuh ini ruko. Kerupuk semua ya. Kerupuk semua. Tapi kalau buat orang yang punya 1 triliun, 1M banyak atau dikit? Nah kalau dia kasih 1M ke gereja, satu doang kan? Dia punya 1000M. 1 doang, kerasa nggak? Geli-geli. Ya kan Pak Robi? Cuman di sini yang mukanya 1T itu doang. Bercanda ya. Ampun Pak, ampun. Kebanyakan bercandanya nih. Itu bukan seberapa banyak yang kita beli. Kalau janda ini dia cuma punya memang 2 perak. Itu satu-satunya yang dia punya. Dia mau kasih kepada Tuhan. Itulah yang terbesar. Jadi jangan pernah sekali lagi salah persepsi tentang hal itu. Bukan seberapa besar, seberapa kuantitasnya yang kita harus lihat dalam pemberian. Tapi garis bawahi, kalau kita mengasihi, kita pasti akan memberi. Tidak mungkin tidak. Kalau kita benar-benar mengasihi, pasti akan memberi. Apalagi yang terbaik, pasti kita akan beri yang terbaik. Bisa saja banyak orang yang bisa memberi tanpa mengasihi. Banyak sekali. Itu poin yang pertama. Memberi adalah tindakan kasih. Sekali lagi yang pacaran yang masih muda nih. Kalau dia bilang tiap malam tuh I love you. Sebelum bapak good night, I love you. Buktikan kasih, ya kan? Coba dipraktekkan ya. Karena itu memang, ya kan? Ya kan ibu-ibu? Amin. Amin ibu-ibu ini nih. Seperti kurang dikasih nih. Amin gak ibu-ibu? Saya kasih tahu rahasia nih ya. Rahasia nih ibu, bapak-bapak. Bagaimana cara membuat istri senang? Saya kasih tahu. Mau tahu nggak? Jangan apa enggak nih? Ya udah, biar nggak ketahuan kedip aja. Kalau mau kedip. Rahasia nih, ada rahasianya. Buka, kunci mau udah biasa ya, gampang itu. Bikin itu, rumah atas namanya, mobil atas namanya, deposito atas namanya, semua tabungan atas namanya. Itu mimpinya indah tuh tiap malam. Sambil haleluya, tidurnya gitu tuh, ya kan? Bener gak bu? Senang nih ibu-ibu. Yang pertama, memberi adalah tindakan kasih. Yang kedua, Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Ini penting. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Yang kedua, memberi adalah kunci dari hidup berbahagia. Semua mau berbahagia? Benar-benar berbahagia loh. Senyumnya lebar loh. Saudara harus memberi kalau mau bahagia. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu yang lemah dan harus mengingat perkataan siapa? Garis bawah ini, perkataan siapa? Tuhan, bukan perkataan Pastor Darwin ya. Bukan perkataan Tuhan, sebab ia sendiri, sekali lagi ia sendiri, Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan titik 2. Oh ini saya garis bawah, saya kasih stabilo. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tapi saya masih bingung, itu ada tanda tanya 2. Itu yang menjadi tanda tanya buat setiap manusia. Apakah benar itu? Tapi ini rahasianya. Firman Tuhan yang katakan adalah berbahagia memberi daripada menerima. Ini
Kitab siapa ini? Coba. Oh, ini khusus buat JK Himom ya? Tapi ini tanya buat kita semua ya kan? Bener gak? Adalah lebih bahagia. Setuju gak? Setuju gak setuju harus setuju nih. Ini firman Tuhan nih. Ini bener loh kita. Tapi Pak Gembala, tapi depannya bener kan? Ini firman Tuhan yang saya baca. Rahasia dari memberi, giving is the keys of happiness. Cuman tanda tanya aja gak ada. Cuman saya buat-buat aja ya. Pernah gak saudara mengalami ini? Lebih berbahagia. Saudara kalau menerima bahagia atau enggak? Iya pasti bahagia lah. Saya kalau menerima pun bahagia. Tapi firman Tuhan katakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau memberikan di atas. Kalau nggak percaya simple gini nih. Saya dulu sering kayak gini. Kalau mau merasakan experience bahagia memberi. Saya dulu parkir belum pakai tap. Belum pakai kartu. Sekarang kan pakai kartu kan. Kasihan tuh tukang parkir. Pakai kartu. Terus saya parkir, terus mau bayar, Pak berapa? Dulu masih 2.000 sejam. 2 jam saya 4.000 Pak. Ya udah. Saya ambil 10.000, saya kasih 4.000 ya kembali 6.000. Terus saya bilang sama dia, ambil aja kembaliannya. Itu tuh tukang parkiran biasa dia kan bayangin dia kan kerja di situ tuh. Saya nggak tahu shiftnya berapa lama tuh, 12 jam apa 12 jam di situ di kota kecil itu dia segini terkurung. Cuman main HP zaman dulu lagi. Yang cuman cacing-cacing, bukan kayak zaman sekarang. Tahu kan ya? Tahu itu yang ketawa, tahu tuh main cacing. Itu bayangin 12 jam di situ terkurung kerja gitu doang. Itu BT-nya bukan main pasti. Tahu BT? Butuh tati tayang. itu bosannya bukan main. BT bukan main. Makanya setiap kali saya bayar itu saya selalu penasaran. Oh ternyata begitu kehidupannya ya. Jadi kalau balikin kita, sekarang aja dikasih aturan harus senyum kan? Kalau nggak senyum dipecat kan? Emang tuh. Maka sekali-sekali saya bilang ambil kembaliannya. Itu mukanya dari acak-acakan tuh ya. Langsung, makasih Pak. Gitu. Langsung dia senyum. Nah waktu dia tersenyum saya lihat benar-benar saya rekam. Waktu dia tersenyum sama kita mukanya dari stres jadi bahagia. Saudara pernah mengalami nggak? Saudara bisa nggak lihat orang senyum gitu? Bahagia? Apa saudara nggak bisa melihat orang lain bahagia? Kok ketawa sih? Ini pertanyaan yang serius. Aduh Tuhan. Ada yang salah dengan muka saya. Kalau lihat orang lain senyum itu, makanya ini pengalaman untuk bisa merasakan kebahagiaan. Makanya banyak yang itu bukan firman Tuhan ya. Bahagia itu sederhana ya. Sederhana kan? Nggak ada itu di firman saya. Di belakang truk banyak. Bahagia itu sederhana ya kan? Itu kadang-kadang banyak hikmat tuh di belakang truk loh. Saya suka bacain bahagia itu sederhana. Ada yang aneh-aneh kutunggu jandamu. Ada yang nggak di rumah dicariin, di rumah diomelin. Istri gila. Sorry ya. Ada tapi ada gitu ya. Sesimpel itu, sesederhana itu. Amin. Memberi lebih berbahagia. Tuhan mau saudara saya bahagia. Gak usah Tuhan, saya aja yang lagi khotbah depan saudara. Pak Gembala kita aja mau saudara hidupnya semua bahagia. Amin. Kalau datang kepada Pak Gembala, Pak terima kasih Pak, saya sudah doakan saya diberkati. Habis didoain, kan Gembala langsung senang kan. Doanya jemaatnya bahagia, sukacita. Ngerti maksud saya? Supaya kita benar-benar ngerti untuk berbahagia itu. Mungkin saudara kalau hari ini belum merasakan kebahagiaan, saudara perlu coba aja sekali-sekali memberi. Bukan soal berapa materi yang kita punya. Kita bisa memberi apapun. Tuhan mau kita ini bahagia. Yohanes 10 katakan iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yang mencuri bukan Tuhan, bukan sesamamu, iblis. Tapi aku datang, Yesus datang dalam hidupmu
supaya kamu beroleh hidup. Bukan cuma sembarangan hidup. Tuhan mau saudara hidup dalam kelimpahan. Sekali bukan cuma berkat, kelimpahan dalam sukacita. Bahagia dulu. Yang paling penting dulu bahagia. Sukacita dulu. Happy dulu. Berkat akan datang. Amin. Rumah tangga juga seperti itu. Alkitab pernah katakan, bukan saya. Keluarga yang rukun, damai, bahagia. Kesanalah Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan. Kalau udah diperintahkan Tuhan, dia gak bakal pergi kemana-mana. Amin. Sana Tuhan perintahkan. Jadi kuncinya bahagia dulu. Saudara harus benar-benar berbahagia. Tuhan mau saudara hidup dalam kebahagiaan, damai sejahtera yang luar biasa. Salah satu caranya, bahkan satu-satunya cara di siang hari ini saya mau sampaikan, cobalah memberi. Memberi apapun. Kalau saudara punya harta, saudara bisa berikan. Lagian kalau misalnya saudara kasih ke rumah Tuhan, ke pekerjaan Tuhan, itu menurut saya bukan memberi. Gereja suka mengajarkan itu mengembalikan. Karena Tuhan terlebih dahulu memberi kepada kita. Apa yang kita mau beri kepada Tuhan? Ngerti maksud saya? Ada satu ungkapan, lawanlah Tuhan dalam hal memberi, saudara tidak akan pernah menang. Saudara mau beri apa kepada Tuhan? Saya juga bingung. Kadang-kadang saya mau bilang saya mau kasih nih sesuatu sama Tuhan. Saya mau kasih apa? Tuhan punya semuanya. Yang Tuhan mau cuman hati kita, segenap hidup kita. Tapi banyak orang hatinya nempel sama hartanya. Nanti itu ada poin selanjutnya. Ngerti maksud saya? Ada orang muda, baik tujuannya, datang kepada Yesus. Tuhan, aku mau sempurna, hidup sempurna. Oke, lakukanlah semua hukum Tuhan. Kasih Tuhan Allahmu, kasih sesama manusia. Sudah aku lakukan. Kalau kau hendak sempurna, oh itu bagus. Kalau kau hendak sempurna dikatakan apa? Jual semua hartamu. Karena hartanya banyak banget, kata firman Tuhan. Dia gak bisa sedih hatinya. Wow. Waktu saya baca ini, wow banget. Dia udah mau sempurna, dia bisa lakukan hukum Taurat loh. Hukum Taurat itu gak ada yang bisa dilakukan. Dia mau lakukan. Tapi soal harta, ayatnya sih gampang ya. Tapi lakuinnya. Ngerti maksud saya? Cobalah memberi apapun. Kalau saudara punya harta kayak teman saya, hartanya banyak, itu yang duduk di sebelah situ. Kedua, dia bisa beri dengan hartanya. Kalau memang harta saya pas-pasan lah Tuhan. Biasa ada kan yang, mohon maaf ya, saya dulu juga gitu, Kristen salon pas. Pas ada duit, pas bisa makan. Pas butuh ini, pas ada duitnya, gitu kan. Biasanya kalau yang kayak gitu, pas akhir bulan salon pas di mana-mana. Nah, itulah salon pas kan. Masih pas-pasan, pusing. Kalau nggak ada yang bisa diberi. Saudara masih bisa beri tenaga kita, menolong orang lain. Saya bahagia banget kalau lihat di jalan ada orang yang saling menolong. Ada yang kenapa-napa jatuh, dia nolong cepet-cepet. Saya bahagia banget, ternyata masih ada orang baik. Ya kan? Apa yang kita bisa kerjakan, tenaga kita, kalau kita nggak punya apa. Kalau nggak punya tenaga juga kan udah nggak sanggup. Saudara masih bisa doakan. Ya kan? Kalau doa juga malas. Doa pagi. Lagi-lagi. Doa juga udah gak malas. Saudara masih bisa punya senyum. Saudara ini gratis loh. Karena saya masih bingung. Ini kan gampang banget cuma diam. Kenapa banyak orang yang susah? Orang kalau senyum ya. Halo, shalom. Gak apa-apa, saya gak terganggu. Gak apa-apa. Angkat dulu, silakan. Gak apa-apa kalau saya kan jadi gimana tadi saya? Ini saya minta maaf di Pak Gembala ya. Jadi kalau di dalam rumah Tuhan kan kita harus sukacita ya. Ya kan? Di dalam rumah Tuhan kita harus damai sejahtera. Makanya saya suka bilang kalau mau masuk rumah Tuhan itu sudah tinggalkan dulu yang di luar. Maksudnya di luar
urusan saudara jangan dibawa-bawa lah. Maksudnya kalau telepon nggak apa-apa, bukan menghakimi ya, telepon nggak apa-apa. Maksudnya supaya saudara bisa diberkati, benar-benar hidup saudara berubah. Saya pernah satu kejadian ya, ini yang mengilustrasikan hal ini. Saya pulang main futsal dulu banget di apartemen saya dapat kiriman dari orang kayak kotak itu, kantong banyak. Saya mau masuk lift, saya lantai 11, saya masuk. Terus saya pakai, saya bawa semua tuh. Terus saya pakai tas olahraga, kayak tentara lah saya pokoknya. Masuk, terus pencetnya susah juga, lantai 11. Terus tiba-tiba dari lantai 2 kebuka. Ibu-ibu masuk tuh, udah tua. Jam 12 malam. Tuhan. Saya angkat gitu. Dia pencet lantai 4. Berdua ke 4. Ya udahlah. Terus dia nasihatin saya. Nah, itu kan berat ya. Toh taruh dulu. Kamu lantai berapa? 11 kan. Taruh dulu. Gak ada yang ngambil, ibu juga gak ngambil. Saya waktu itu, iya bener juga nih ibu ya. Akhirnya saya taruh. Udah, dia keluar. Nah. Udah bu, saya sebelum ini siapa ini? Tapi itu memberi hikmat pada saya. Banyak orang tuh gak mau taruh bawaannya. Apalagi waktu di rumah Tuhan. Masih dibawa ke dalam sini. Padahal ini waktu yang terbaik, bagian yang terbaik. Kayak Maria duduk dekat kaki Tuhan, terima kebenaran firman Tuhan, nikmatin aja. Loh, kalau mau ikutin yang mau dibawa-bawa ke dagingan kita, ini yang khotbah di sini juga bisa ke bawah-bawah. Saya tadi pagi nyetir mobil itu, mau belok di keluar perumahan saya itu Medland, ada bapak-bapak kayak mau tukang parkir, tapi dia ngalangin jalan. Waduh, itu saya udah buru-buru, terlambat. Itu kalau saya mau marah saya bisa bawa-bawa kan, bisa di mimbar juga bisa ke bawah ya kan. Ngerti maksud saya? Jadi tinggalkan dulu. Tuhan mau memberi yang terbaik. Tadi pagi saya khotbah tentang kesempatan terakhir. Kapanpun apapun yang terjadi hari ini, anggap itu kesempatan satu-satunya, only and one, satu-satunya kesempatan terakhir dalam hidup yang bisa kau lakukan untuk memberi yang terbaik, untuk menerima yang terbaik. Karena kita nggak tahu kapan waktunya kita akan kembali. Itu maksud saya. Jadi saudara mau berbahagia, kuncinya memberi. Giving is the key of happiness. Yang ketiga, Timotius 6 ayat 17 sampai 19. 1 Timotius 6, 2 Timotius ya berarti 6 ayat 17. 1 Timotius 6, benar. Maaf nih saya lupa tulis satunya. Semalam saya tulis ini, saya belajar ini lagi bikinin empasi anak saya. Hari pertama ini, gua tahu lah pokoknya lah. Bisa saya suruh potongin kecil-kecil di 40 gram. Saya timbang 41 nggak boleh. Itu susah banget potongin ini. Jadi curhat kan gua. Timotius 6, nggak apa-apa ya. Timotius 6 ayat 17-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Ini sekarang nggak usah di dunia lah. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di JKI Hope di sesi 2 ini. Amin. Amin. Orang kaya semua ini, amin. Agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada yang tak tentu seperti, setuju nggak? Tapi kekayaan sekarang, setuju nggak? Kan langsung goyah kan? Alkitab mengatakan itu tidak tentu. Ada yang kaya tuh 29M kekayaannya, sekarang lagi kena masalah. Kaya banget kan? Yang berharap pada kekayaannya tidak tentu kata firman Tuhan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk
kekayaan Allah loh, bukan kekayaan orang kaya, kekayaan Allah yang punya semua alam semesta, yang punya semua ini. Ayat selanjutnya, ayat 18. Tapi boleh digaris bawah untuk dinikmati ya, kekayaan Allah untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ini disuruh peringatkan kepada orang-orang kaya. Yang ketiga, giving, memberi, itu adalah penawar racun hari-hari ini. Racun apa? Materialisme. Nanti maksud saya materialisme. Tahu materialisme itu apa? Saudara kalau punya harta itu harus dinikmati. Kalau sampai ke titik materialisme, saudara tidak akan bisa menikmati yang namanya harta. Dan ini sudah menjadi racun di dalam kehidupan. Karena semua hari-hari ini diukur dengan harta material. Kayak apa rumahmu? Wow. Kayak apa mobilmu? Wow. Sekarang apalagi sosial media di mana-mana. Semua menunjukkan semua kan. Tinggal orang pajak aja komen, langsung dihapus. Ngerti maksud saya? Nah, kalau saudara memberi, saudara bisa lepas dari yang namanya racun. Karena ini berbahaya. Kalau orang udah sampai dalam titik kaya dan sampai mengukur segala sesuatu dengan hal materi, materialistis, itu sangat berbahaya. Dan ini lagi terjadi. Bagaimana supaya kita tidak terpengaruh dalam racun ini? Kita harus memberi. Kalau udah dalam racun materialistis, semua diukur dengan harta, dengan uang, saudara tidak akan bisa lagi menikmati yang namanya kehidupan. Berapa banyak orang kaya, kebanyakan sih saya menemukan ini kejadian nyata, dan ini kesaksian saya buat saudara. Orang kaya itu tidurnya nggak tenang. Benar. Banyak orang kaya saya sering ketemu, ngobrol, makan, minta didoakan supaya dia bisa dalam ketenangan. Sekarang obat buat tidur nyenyak, kalau saudara sering keluar negeri, di Singapura, di Eropa, itu dijual di tempat kayak Indomaretnya di situ. Ada obat tenang buat tidur. Saya pikir, sekarang orang tidurnya susah. Di gereja lagi dengar khotbah bisa tidur, mantap itu. Benar, saudara jangan ini bukan menghakimi, ini benar, ini firman Tuhan. Karena kan hanya dekat Allah saja aku tenang. Ngerti maksud saya? Saudara pikir kalau tidur itu berkat? Ngerti maksud saya? Ada orang-orang yang kalau malam itu kaki di kepala di kaki putar-putar, susah tidurnya. Insomnia di mana-mana, butuh obat. Tapi kalau saudara, meskipun ceban, goceng di dompet, tapi kalau naik bajai aja bisa tidur tuh mantap. Naik bajai, saya lihat ada orang ibu-ibu naik bajai bisa tidur, kayak hebat. Itu ada roh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan di tengah badai tidur kan? Di tengah badai bajai dia bisa tidur tuh, hebat tuh. Banyak orang yang terikat materinya, gak bisa menikmati kehidupan. Dia harus menjaga, inilah orang baik sedikit sama dia, tes dulu makanannya. Makanya saya suka ajarin yang poin kedua, suka mengajak kita. Saudara kenal orang-orang kaya nggak? Saudara ajarin dia memberi, kasih dia sesuatu. Orang kaya kalau dikasih sesuatu senang juga, bahagia juga. Ajarin dia experience rasanya memberi, sukacita karena memberi, bukan cuman diberi aja, bukan cuma pas ngambil aja. Hari-hari ini ngeri. Saya kenal ada saudara saya malah, dia bahkan pakai jimat-jimat. Tahu tuh karena jimat orang Cina pasti tahu nih, orang Chinese, orang Tionghoa. Namanya binatang apa tuh, binatang yang dari Cina yang punya mulutnya 9, tapi nggak punya, mohon maaf ya, untuk nya nggak ada. Binatang itu dia buat jimat. Katanya
supaya dia bisa makan untung cuan terus, cuan tanpa, mana bisa, nggak ada hukum alamnya, nggak ada, ngambil doang, ngambil doang, nggak keluarin, nggak ada hukumnya. Ada di sini yang makan terus, nggak pernah ke toilet. Itu hukum dasarnya aja loh. Kalau saudara mau beli baju baru, baju yang lama harus dibuang dulu dong, ntar nggak muat. Saudara mau beli tas baru, tas lama juga harus dikasih orang dulu dong. Jangan tasnya udah kayak kelelawar, mau banyak gantungan, beli lagi. Ngerti maksud saya? Ngerti kan? Itu hukumnya, jangan sampai. Tapi hari-hari ini lagi digaungkan di luar sana. Kumpulin yang banyak. Saya mau ingatkan aja, saudara pasti sudah sering dengar tentang hal ini. Tapi firman Tuhan mau mengingatkan pada setiap kita. Gak bisa kalau mau ngumpulin doang, cuan doang. Harus ada saluran keluarnya. Gak bisa ngumpulin sendiri. Ini juga membebaskan kita. Ini ayatnya, Amsal 11 ayat 24-25. Ini rahasia dalam memberi. Ada yang menyebar harta. Tahu menyebar harta? Uang banyak disebar. Sebar ini kan? Kasih. Tetapi bertambah. Nggak salah nih. Dia kan buang-buang, sebar. Ini firman Tuhan. Saya juga pernah ketemu orang kayak gini. Suka ngasih, suka memberi. Contohnya selalu 2 orang ini. Yang paling dekat sama saya 2 orang ini aja. Saya bingung sama Pastor Irwan sama Pastor Rob. Suka memberi banget, tapi nggak pernah, malah bertambah kaya. Saudara juga usaha prinsip ini. Ada yang menyebar harta tapi malah bertambah. Ada yang menghemat. Waduh, kalimatnya secara luar biasa, kata-katanya rohani banget, menghematnya luar biasa. Itu kalau sampai di dompetnya aja ada pinnya. Ngerti nggak maksud saya? Cuma keluar aja harus ada pin dulu, pinnya 12 lagi. Itu Soekarno di situ sampai jenggotan di dalam situ. Nggak keluar, secara luar biasa. Namun selalu bukan kekurangan secara materi loh. Ada nggak saudara ketemu nggak teman saudara? Saudara pasti punya, saya punya teman. Kerjanya cuman ngeluh doang. Aduh, pendapatan gua kurang. Pas saya lihat dia kerjanya naik terus. Ngerti maksud saya? Aduh, tahun ini gua nggak dapet omset nih. Padahal duitnya banyak. Wah, ini saya bilang ya, kita katakan nih, ini nggak bisa menikmati hidup nih. Duitnya makin banyak tapi makin stres. Duitnya bertambah banyak tapi rasanya makin dikit. Kayaknya biasa kan? Tapi saudara harus benar-benar memahami ini. Pakai kesempatan dalam kehidupan ini supaya saudara bisa berbahagia. Beri. Supaya saudara hatinya tidak kecil. Saya mau kita semua hatinya besar. Dalam bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya, the world of the stingy, dunia orang yang pelit tuh di dalam bahasa Inggris kata pelit. Ada nggak di HP saudara kontak siapa pelit gitu? Tahu ada berarti. Dunia orang pelit itu akan semakin hari semakin kecil dalam terjemahan aslinya. Tapi dunia orang yang dermawan, yang suka berbagi, dunianya akan semakin besar. Semakin besar, semakin luas. Itu bukan cuma ngomongin soal dunia, soal hati. Kalau saudara kayak sikapnya aja, saudara simpen terus, ambil terus, terima terus. Lama-lama dadanya kan jadi kecil gitu kan. Hatinya juga. Tapi kalau beri terus, relakan terus, beri terus, supaya saudara bisa terlepas. Kalau ini bahaya, ini yang buat orang stres.
Ini yang saya sampaikan juga di siang hari ini. Saya kemarin baru kesaksian, HP saya hilang, ketinggalan di luar negeri. Kesaksian kok, itu hal yang nggak baik. Supaya apa? Supaya kita benar-benar ngerti nih. Banyak orang kalau kehilangan sesuatu, saya juga kemarin baru kesaksian, ada orang utang saya belum bayar, bukan kamu baik, jangan sampai nggak bayar. Belum bayar, berapa? 500 jutaan. Hari-hari ini banyak orang yang nggak bisa menempel itu semua di dalam hatinya. Ada orang yang kehilangan HP itu stresnya 1 tahun. Ngerti maksud saya? Nggak terima, gue sumpahin yang ngambil HP gue. Yang ngambil udah bahagia dengan dia di sana, lu masih stres. Ngerti maksud saya? Ini kan yang menolong saudara, bukan menolong orang lain. Supaya saudara nggak terikat sama dunia ini, sama materialisme. Dan Tuhan beri kesempatan kapanpun buat saudara. Siap dulu dong Pak. Nah, sama saya soalnya kalau suka di foto kayak gitu nggak siap, mulutnya suka gini. Saya pernah di foto istri saya di sini, saya lagi gini. Terus dikasih kepala saya di sini. Lagi nonton tuh dia. Jangan ya. Apa tadi tuh? Tuhan mau kesaksian ini supaya saudara benar-benar ngerti. Saudara, Tuhan mau kita bahagia. Ini kesempatan saudara untuk bahagia. Cuman satu-satunya. Tuhan mau saudara menikmati kehidupan ini. Jangan sampai punya dunia yang sempit. Harus punya dunia yang besar. Tuhan selalu menghadirkan kesempatan yang baik dalam hidup. Saya kesaksian satu lagi sambil minta pemain musik sebelum saya tutup. Poin yang terakhir, di miracle, mujizat dalam memberi. Kesaksian ini bukan untuk menunjukkan heroik betapa baiknya saya. Kesaksian ini cuma mau sampaikan pada setiap kita, kalau Tuhan itu Tuhan yang adil, Tuhan yang tidak pernah salah, dan saudara nggak perlu mengkhawatirkan hatinya Tuhan. Yang kita perlu khawatirkan adalah hati kita. Hati kita ini sempit atau kita bisa besarkan hati kita, relakan hati kita. Kalau saya mau bilang saya pinjemin orang sampai ratusan juta itu, saudara nggak ngalamin sih, makanya dengarnya biasa aja kan. Tapi kalau saudara ngalamin, itu beratnya bukan sembarang berat. Ngerti maksud saya? Tapi Tuhan mau kita bahagia. Tuhan mau kita nggak terikat dalam materialisme dunia ini. Tuhan mau saudara benar-benar merasakan kasih-Nya dengan menunjukkan, dengan melakukan kasih. Dan yang terakhir, Tuhan mau saudara hidup dalam kelimpahan. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan digoncangkan, dan yang sampai tumpah keluar. Kalau sampai tumpah keluar tuh sampai luber bahasa sekarang. Dicurahkan dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dalam bahasa sehari-harinya kayak gini nih, lebih jelas lagi. Berilah kepada orang lain. Dalam tanda kurung, ketika engkau memberi kepada orang lain, kau sebenarnya sedang memberi kepada dirimu sendiri. Ngerti maksud saya? Banyak orang memberi biasa-biasa aja. Padahal kita harusnya sadar, itu kita lagi memberi pada diri kita sendiri. Supaya Allah juga memberikan kepadamu, dalam kurung melalui orang lain juga. Ada orang maunya Tuhan sendiri yang kasih. Saudara mau dikasih duit dari surga, gedenya 1000 meter. Ngerti maksud saya? Dikasih sama orang, enggak. Tuhan pakai orang lain juga. Makanya saling. Dan titik 2, kalian akan menerima pemberian yang berlimpah-limpah, yang sudah ditakar padat-padat untukmu. Sebab takaran yang kalian pakai untuk mengukur kepada orang lain, dipakai Allah juga kepadamu. Kesempatan di hari ini. Kita harus benar-benar ngerti. Kalau beri, jangan beri yang setengah-setengah.
Bukan soal materi, hati. Banyak orang yang memberi tapi hatinya tidak rela. Lebih baik jangan. Tuhan gak surga, rumah Tuhan, saya sungguh percaya bukan dengan kesombongan. Saya sungguh percaya tidak akan pernah kekurangan kalau saudara tidak memberi sekalipun. Memberi itu untuk kebaikan kita. Apalagi udah mau Natal. Biasanya anak-anak panti asuhan sama panti jompo, mereka gosok gigi kalau Natal doang. Ngerti maksud saya? Dapat pasta gigi baru kalau pas Natal doang. Baju baru pas Natal doang, semuanya berebut. Ini loh, kalau Natal tuh saya mau ke panti asuhan, harus booking jadwal loh. Ngerti maksud saya? Party mereka kalau Natal. Ngerti kan saya? Kapan aja kita bisa lakukan, bukan cuma soal memberi materi. Memberi yang terbaik dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Apa yang saudara beri, itu diberikan juga, dikembalikan juga kepada kita. Terus satu kesaksian saya, Tuhan mau mengajar saya tentang khotbah memberi. Saya dulu pelayanan di gereja yang lumayan besar. Saya khotbah 5 kali, 6 kali. Terus suatu hari saya udah pelayanan selesai, saya suka mendoakan orang ke depan. Itu kalau ke depan doa tuh doain satu-satu, doain apa masalahnya, saya doain satu-satu. Masalahnya macam-macam itu. Kadang-kadang di pokok doa juga. Karena saya suka bacain tuh pokok doa mereka, masalah makanya jadi bahan juga, bahan khotbah juga. Bacain, ada juga yang cari jodoh di situ. Banyak. Jadi saya suka pasangin nih, ini cari jodoh siapa tahu jodoh, ya kan? Apa sih gua? Ini kelemahan saya nih kalau mau ngomong sesuatu kemana-mana nih. Oke, saya dipelototin terus, fokus. Muat aja, saya doain. Kadang-kadang kemarin di kosan saya, kalau kita memberi itu kita harus lihat orang nggak sih, kan? Takutnya saya salah memberi. Kadang-kadang Tuhan udah ngomong juga. Ya kan? Tuhan udah ngomong dalam hati kita. Ada ibu-ibu datang kepada saya. Pada doain, saya cuma minta doain. Saya benar-benar hari ini hari terakhir saya bayar kontrakan. Sampai nangis. Iya bu. Saya doain ibu ya. Iya, supaya saya ada jalan keluar. Terus ada suara dalam hati saya. Beri dia. Yesus. Itu sama hamba Tuhan kan cek dulu kan. Saya tolak dalam nama Yesus. Terus Yesus ngomong, itu saya. Oh iya. Tuhan, apakah saya memberi atau enggak? Ini enggak kenal saya. Akhirnya saya ambil keputusan. Ini suara kan. Ini kesempatan. Kesempatan mungkin dalam pikiran saya satu-satunya untuk melakukan apa yang suara ini jelas. Gak ada yang tahu, gak ada yang dengar kan cuma saya. Saya tolak juga dengan yang dengar saya juga. Saya bisa pakai ayat. Setan bisa menyamar sebagai malaikat terang gitu kan. Bisa saya tolak. Tapi akhirnya saya nggak langsung kasih. Saya masih tahan. Dan dalam hati saya berkat orang jangan ditahan. Semakin kencang suaranya. Oh Tuhan. Tapi akhirnya hari itu semua yang saya dapat itu saya langsung selesai ibadah, saya samperin itu. Saya kasih itu Tuhan yang suruh. Dia sampai nangis. Saya juga nangis. Wah tuh ketawa curiga ini. Saya dengan hati saya waktu khotbah lalu saya bilang saya pernah khotbah. Saya beberapa kali lakukan hal kayak gini kelihatannya heroik, tapi hati saya enggak lepas. Saya jujur sama saudara. Tuhan bicara sama saya sampai saya menangis. Kamu boleh melakukan, tapi kalau hatimu enggak, pasti buat apa? Tuhan bisa pakai batu. Tuhan
bisa buat ibu ini ketemu uang kaget tuh yang pakai topi itu, bisa ketemu kan? Tuhan bisa lakukan apapun. Siapa saya? Tapi hari itu hari yang mengubah hidup saya. Saya yang berubah, saya yang diberkati, bukan orang lain. Saya bisa merasakan kasihnya Tuhan. Saya gak pernah sendirian. Saya bisa merasakan kebahagiaan karena memberi dan menerima. Saya bisa terlepas dari racun dunia ini. Saya gak terikat dengan sakit hati karena kehilangan sesuatu. Kalau udah hilang, logikanya hilang. Dan saya tahu, saya sadar Tuhan saya datang dalam hidup saya supaya saya hidup berkelimpahan, tidak hidup biasa-biasa. Bukan soal materi, soal harta. Ini kesempatan satu-satunya dalam kehidupan kita untuk menikmati Tuhan selama hidup.